Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan kita kali ini. Jujur, materi hari ini tuh bener-bener luar biasa. Kita bakal ngebongkar sebuah misteri alam yang mungkin belum pernah kalian dengar. Coba bayangin, kisah nyata bersejarah yang vibes-nya udah kayak film thriller survival, tapi ternyata di balik kengeriannya, ada satu fakta ilmiah super penting soal cara kerja ekosistem kita yang sebenarnya. Nah, sebelum kita mulai, aku punya satu pertanyaan buat kalian. Coba tebak, apa kesamaan antara kawanan singa pemakan manusia di Afrika sama sungai yang tiba-tiba mengering sampai mati di Amerika? Kedengarannya kayak dua hal yang sama sekali nggak nyambung kan? Tapi tunggu dulu, rahasia di balik dua kejadian ini dijamin bakal ngubah cara kalian ngelihat alam liar untuk selamanya. Oke, kita masuk ke bab 1, monster yang kita ciptakan. Ayo kita selami kisah ini. Sekarang, coba bayangin kalian lagi ada di Afrika tahun 1898. Waktu itu, Kekaisaran Inggris lagi sibuk-sibuknya ngebangun proyek raksasa, yaitu jalur kereta api Kenya-Uganda. Ribuan pekerja kumpul di kemah sekitar Sungai Savo, tapi proyek yang tadinya ambisius ini mendadak berubah jadi mimpi buruk yang benar-benar horor. Mulai bulan Maret 1898, ada teror tak kasat mata di malam hari. Para pekerja ini diculik, ditarik keluar dari tenda mereka pas lagi tidur lelap. Gila kan? Akhirnya, sang pemimpin proyek, Letnan Kolonel John Henry Patterson, mau nggak mau harus turun tangan. Bayangin tegangnya deh. Setelah berbulan-bulan diteror, di tanggal 9 Desember, Patterson akhirnya berhasil nembak mati singa pertama. Tapi ini nih bagian seramnya, singa kedua sama sekali nggak kabur ketakutan. Di satu malam, Patterson bikin umpan dan ngumpet di atas pohon, nunggu dalam gelap gulita. Singa kedua ini ternyata pinter banget. Dia tahu ada bahaya, umpannya dicuekin, dan dia malah balik ngintai Patterson. Berjam-jam lamanya di tengah malam buta, singa raksasa itu muterin pohon, nyari cara buat manjat dan rekam dia. Bener-bener pertarungan hidup dan mati, sampai akhirnya singa kedua ini berhasil dilumpuhkan di tanggal 29 Desember. Saking ngerinya kejadian itu, para pekerja sampai ngasih julukan kedua monster ini The Ghost atau si hantu dan The Darkness atau si kegelapan. Terus, yang bikin makin aneh, dua singa jantan ini tuh nggak punya surai lebat kayak singa pada umumnya. Ini bentuk adaptasi alami sama cuaca panas di Trastevere. Tapi yang pasti, mereka berevolusi jadi predator yang super mematikan. Mereka bisa merangkak lewat celah sempit atau bahkan lompat ngelewatin pagar duri tebal yang namanya boma, padahal itu udah dibikin mati-matian sama para pekerja. Teror ini bener-bener absolut loh. Sampai-sampai ratusan pekerja mogok dan kabur, yang bikin mega proyek dari sebuah kekaisaran dunia ini berhenti total. Nah, sekarang pertanyaan ilmiahnya, kenapa mereka bisa seganas itu? Di alam liar, hewan tuh nggak tiba-tiba jadi jahat ya. Ilmuwan modern akhirnya nemuin kalau perilaku ini adalah hasil dari sebuah badai sempurna atau perfect storm. Pertama, Sungai Tsavo ternyata jalur bekas perdagangan budak di masa lalu. Jenazah budak yang sakit sering dibuang gitu aja, jadi singa-singa lokal ini udah terbiasa sama rasa dan aroma manusia. Kedua, lagi ada wabah penyakit ternak parah bernama Rinderpest, yang ngebunuh jutaan hewan herbivora yang notabene adalah mangsa alami mereka. Dan ini nih puncaknya, pas ilmuwan ngecek tengkoraknya di museum, ketahuan kalau salah satu singa itu punya infeksi akar gigi yang super parah, rahangnya rusak, jadi dia udah nggak sanggup lagi gigit kulit zebra yang tebal. Ujung-ujungnya, manusia yang kulitnya tipis dan geraknya lambat, jadi target paling gampang buat predator yang lagi kesakitan ini. Tapi tunggu dulu, kalau kalian pikir Tsavo itu udah ngeri, kengeriannya ternyata belum ada apa-apanya dibandingin sama apa yang terjadi di wilayah Njombe, Tanzania pada tahun 1932. Itu benar-benar zona pembantaian. Lewat analisis isotop modern, kita tahu dua singa Tsavo tadi memakan sekitar 35 korban, ya itu angka yang mengerikan. Tapi coba bandingin sama angka yang satu ini. Di Njombe, kita nggak lagi ngomongin dua singa yang lagi sakit gigi, kita lagi ngomongin sebuah koalisi terkoordinasi yang isinya 15 ekor singa. 1.500. Yap, kalian nggak salah dengar. Jumlah korban jiwa ini tuh benar-benar di luar nalar. Dan teror pembantaian massal di Njombe ini nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi terus berlanjut tanpa henti selama 15 tahun penuh. Saking tragisnya angka ini, insiden Njombe tercatat sebagai salah satu serangan satwa liar paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Gimana caranya belasan singa bisa bunuh sebegitu banyaknya orang? Nah, balik lagi, ini ternyata bencana akibat kecerobohan kita sendiri. Jadi waktu itu, pemerintah kolonial Inggris pengen nyetop penyakit ternak dengan cara menembak mati ribuan satwa herbivora liar di wilayah itu. Secara nggak sadar, mereka merusak keseimbangan alam dan ngabisin mangsa alami singa-singa ini. Karena kelaparan ekstrem, 15 singa cerdas ini mulai beroperasi kayak unit militer. Mereka pakai taktik gerilya malam hari, ngancurin dinding rumah lumpur warga, dan yang paling bikin merinding, mereka nggak pernah nyerang desa yang sama 2 hari berturut-turut supaya nggak kena jebakan. Gila banget kan strateginya?
Teror ini akhirnya baru bisa dihentikan tahun 1947 oleh seorang pemburu legendaris, George Rushby, yang harus ngelacak dan numpas kawanan ini satu persatu di pedalaman hutan. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, Sang Penghancur Senyap. Nah, mari kita putar balik narasinya 180 derajat. Kita tinggalin dulu kengerian di benua Afrika, dan kita beralih ke sebuah misteri ekologis di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Kalau di Afrika masalah utamanya adalah predator yang kelaparan, di Amerika masalahnya justru dimulai saat manusia mutusin buat ngelenyapin sang predator. Semuanya bermula di tahun 1920-an, waktu manusia nganggep serigala itu sebagai hama pengganggu. Jadi mereka diburu abis-abisan sampai punah dari Yellowstone. Orang-orang dulu mikir ini keputusan yang brilian. Nyatanya, ini malah memicu efek domino yang super menghancurkan. Tanpa ancaman dari serigala, populasi herbivora, khususnya rusa elk, meledak di luar kendali. Kawanan rusa ini jadi lakus banget. Mereka makan habis semua tunas pohon muda di Taman Nasional. Tanpa pohon lebat, burung-burung pada pergi, berang-berang nggak punya bahan buat bikin bendungan. Dan puncaknya, karena nggak ada akar pohon yang nahan tanah, tepian sungai mulai erosi parah dan akhirnya runtuh. Bayangin, hewan pemakan rumput yang kelihatannya kalem ini secara harfiah menghancurkan geografi fisik Taman Nasional. Tapi untungnya kita sadar akan kesalahan fatal itu, jadi sebuah langkah saintifik yang megah dan super berani diambil. Ini udah kayak epik penyelamatan ekosistem. Di tahun 1995, para ilmuwan ngelakuin eksperimen yang terbilang nekat. Mereka ngebawa sekelompok kecil serigala dari Kanada dan ngelepasin mereka kembali ke daratan Yellowstone yang lagi sekarat. Dan coba lihat betapa drastisnya lonjakan pertumbuhan pohon ini. Benar-benar sebuah keajaiban. Memang sih, serigala-serigala ini memang memangsa beberapa rusa, tapi efek terbesarnya itu ada di perubahan perilaku rusanya. Cuma dengan ngebalikin predator puncak, rusa-rusa ini kembali punya rasa takut. Mereka jadi nggak berani lagi santai-santai makan tunas di lembah terbuka yang rawan disergap. Begitu rusa-rusa ini menyingkir, hutan yang tadinya gundul langsung tumbuh menjulang tinggi. Dan tebak apa yang terjadi? Pas hutannya balik, burung-burung mulai berkicau lagi. Berang-berang balik bikin bendungan yang jadi rumah buat ikan-ikan. Dan yang paling luar biasa, akar-akar pohon kembali ngikat tanah, menstabilkan dan memulihkan seluruh aliran sungai di Yellowstone. Kehadiran serigala benar-benar menyembuhkan alam. Sekarang, mari kita masuk ke bab 3, keseimbangan alam. Kisah pembantaian singa di Afrika dan cerita penyembuhan oleh serigala di Amerika ini mungkin kedengarannya bertolak belakang ya, tapi sebenarnya mereka ngasih tahu kita satu narasi yang sama persis. Mari kita gabungin dua cerita ekstrim ini jadi sebuah teori ekologis universal yang benar-benar indah. Teori penyatu ini namanya kaskade trofik atau tropic cascade. Konsep ini adalah kepingan puzzle terakhir yang ngehubungin singa Tasavo dan serigala Yellowstone. Singkatnya gini, kaskade trofik itu adalah fenomena di mana kalau kalian nambahin atau ngilangin predator di puncak rantai makanan, tindakan itu bakal memicu reaksi berantai ke bawah yang saking dramatisnya bisa sampai mengubah seluruh struktur, populasi, bahkan lanskap dari ekosistem itu sendiri. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil tuh begini. Di alam liar, sama sekali nggak ada yang namanya hewan jahat atau hewan baik. Kalau manusia ngilangin mangsa alaminya, kayak yang terjadi pas kita buru herbivora di Afrika tadi, predator bakal kelaparan dan berubah jadi monster putus asa yang nyerang manusia demi bertahan hidup. Tapi sebaliknya, kalau kita ngelenyapin predatornya, persis kayak di Yellowstone, si herbivora yang kelihatannya baik dan gak berbahaya ini bakal berkembang biak tanpa henti dan konsumsi lanskap sampai hancur lebur. Di dalam mesin raksasa bernama alam ini, predator itu fungsinya sebagai rem yang sangat krusial, dan mangsa itu berfungsi sebagai bahan bakarnya. Coba deh kalian bayangin ekosistem di planet kita ini kayak permainan menara Jenga raksasa. Evolusi alam udah nyusun balok-balok ini pelan-pelan selama jutaan tahun supaya seimbang sempurna. Setiap spesies, mulai dari singa, rusa, sampai pohon-pohon di pinggir sungai itu adalah balok penahan beban yang vital banget. Nah, masalahnya selalu muncul waktu manusia dengan arogansinya sok tahu dan nyoba ikut campur. Kapanpun kita maksa narik balok predator dari atas atau narik balok mangsa dari tengah-tengah menara, seluruh sistem ekologi yang menopang kehidupan ini bakal langsung runtuh dan menghantam kita semua. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, aku pengen ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang cukup menghantui. Kalau kita ingat-ingat lagi rekam jejak manusia yang udah berkali-kali memicu teror dan ngeruntuhin tatanan alam dan ngelihat betapa rapuhnya ekosistem kita sekarang, kira-kira dari semua keanekaragaman hayati yang masih tersisa di bumi, balok mana lagi nih yang tanpa sadar bakal kita tarik selanjutnya? Oke, makasih banyak ya udah ngikutin pembahasan ini sampai habis. Semoga cerita hari ini bisa ngasih kalian cara pandang baru yang lebih bijak soal dunia alami di sekitar kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.